Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Farid Wajidi dengan NIM 230051444 dan rekan saya Arifah Zahra dengan NIM 230050004. Untuk itu langsung saja kami akan mempresentasikan materi pada matkul profesi pendidikan non formal, yaitu profesi pendidikan non formal. Profesi pendidik dalam pendidikan non formal memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan akses pendidikan kepada individu yang tidak terjangkau oleh lembaga pendidikan formal. Sebagai instruktur atau pengajar, para pendidik pendidikan non formal bertanggung jawab untuk memberikan pembelajaran dan pelatihan dalam berbagai bidang, mulai dari keterampilan teknis hingga pengetahuan budaya. Selanjutnya, profesi pendidik keahlian PNF. Profesi pendidikan keahlian dalam pendidikan non formal memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelatihan dan pembelajaran keterampilan teknis dan praktis kepada peserta. Mereka bertanggung jawab untuk mengajar keterampilan spesifik yang relevan dengan bidang keahlian tertentu, seperti keterampilan kerajinan, teknologi informasi, pertanian, atau layanan kecantikan. Dalam melakukan tugas mereka, pendidik keahlian PNF harus memiliki pemahaman mendalam tentang bidang keahlian yang diajarkan, serta kemampuan untuk mengkomunikasikan teknik dan praktik terkini kepada peserta. Selanjutnya, profesi mengelola program pendidikan non formal. Profesi pengelola program dalam pendidikan non formal memainkan peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program PNF. Sebagai manajer program atau koordinator, mereka bertanggung jawab untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan masyarakat dan memastikan program tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pendidikan non formal dan apa peran serta signifikannya dalam konteks pendidikan masyarakat di luar lembaga formal? Untuk itu, jawabannya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Arifah Zahra. Kepada Arifah Zahra, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang dimaksud dengan pendidikan non-formal dan apa peran serta signifikannya dalam konteks pendidikan masyarakat di luar lembaga formal. Pendidikan non-formal yang disebut dengan PNF adalah bentuk pendidikan yang tidak terstruktur dan tidak terikat pada kurikulum formal yang diterapkan oleh lembaga pendidikan formal, seperti sekolah atau perguruan tinggi. PNF dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang tidak dapat dipenuhi oleh lembaga pendidikan formal, terutama individu yang telah meninggalkan sistem pendidikan formal atau tidak dapat mengaksesnya secara reguler. Program PNF dapat beragam, mencakup pelatihan keterampilan, kursus keahlian, program pemulihan, pendidikan kebudayaan, dan banyak lagi. Karakteristik dan kualifikasi yang umumnya dibutuhkan dalam setiap jenis profesi PNF untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Perencanaan program. Yang pertama itu karakteristik. Karakteristiknya yaitu kreatif, analitis, strategis, berorientasi pada detail, dan memiliki pemahaman yang kuat tentang kebutuhan pendidikan masyarakat. Yang kedua, kualifikasi. Gelar sarjana atau lebih tinggi dalam bidang pendidikan, manajemen, atau bidang terkait, pengalaman dalam perencanaan program pendidikan atau pengembangan kurikulum. Kurikulum, kemampuan untuk merancang dan mengelola program secara holistik. Selanjutnya itu ada instruktur atau pengajar. Yang pertama, tanggung jawab, memberikan pembelajaran atau pelatihan kepada peserta PNF sesuai dengan kurikulum atau struktur program yang telah dirancang. Yang kedua itu peran, menyampaikan materi pembelajaran dengan jelas dan efektif, memfasilitasi diskusi dan interaksi antar peserta, memberikan umpan balik konstruktif, dan memotivasi peserta untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya itu konselor atau fasilitator. Yang pertama, tanggung jawab, memberikan dukungan psikologis, konseling, atau bimbingan kepada peserta PNF dalam mengatasi berbagai masalah atau hambatan yang mereka hadapi.
Yang kedua itu peran. Peran di sini itu mendengarkan dan memahami masalah peserta, memberikan dorongan dan arahan sesuai, membantu peserta mengembangkan strategi untuk mengatasi hambatan, serta menyediakan sumber daya atau rujukan yang diperlukan. Peneliti atau evaluator program. Yang pertama itu tanggung jawab. Melakukan penelitian atau evaluasi terhadap program PNF untuk mengukur dampaknya, memperbaiki kebijakan atau strategi, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas program. Peran, merancang metode penelitian atau evaluasi, mengumpulkan dan menganalisis data, menafsirkan temuan, dan menyampaikan hasil penelitian atau evaluasi kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya itu kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa setiap jenis profesi PNF memiliki karakteristik dan kualifikasi yang unik untuk menjalankan tugas secara efektif. Perencanaan program harus kreatif dan analitis untuk merancang program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara instruktur harus memiliki keahlian teknis dan kemampuan komunikasi yang baik untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan efektif. Konselor harus memiliki empati dan keterampilan konseling yang kuat untuk memberikan dukungan psikologis kepada peserta. Sementara peneliti harus memiliki keterampilan analisis data yang mendalam untuk mengukur dampak program. Administrator perlu memiliki keterampilan manajemen dan administrasi yang baik untuk mengelola operasional program secara efisien. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin sekian saja penjelasan presentasi pada kami hari ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.